tes, tes. Tes, 1, 2, 3. 3, 2, 1, tes. Gimana yang nonton? Yang sedang nonton, tolong berikan respon. Gimana untuk cek soundnya? Udah bagus? Tes, 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 tes. Oke, untuk mengawali sore hari ini, kita live dari studio yang kita idam-idamkan, yang beralamat di Jalan Poros, Pindrang Rapang. Bagi rekan-rekan di sana yang mau ikutan ke sini, boleh silakan. Bagi yang sedang ada di Jalan Poros, Pindrang Parepare, yang sedang menikmati kopi di depan The M Hotel, ya bisalah kalau kopinya dibawa-bawa ke sini. Karena banyak minum kopi kalau sendiri tanpa dibagi-bagi itu tidak baik, karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi kalau dibagi akan berdampak baik bagi kesehatan. Khususnya untuk Bang Adi yang ada di depan Hotel M atau The M Hotel. Ya, kita awali dengan sebuah lagu Bugis. Ini ada request lagu Bugis ini. Saya coba menyanyikan sebuah lagu Bugis, lagu Sejuta Umat, Balolipa. Bagi yang sedang ikut live streaming ini, silakan kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan sebuah lagu untuk yang di luar Pindrang, luar Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia, untuk mengurangi rasa rindu terhadap kampung. Agak serak karena baru selesai kita melakukan siaga. Mapoji balolipat rimulan namopa nadeto sirampe. Siolota nakulenaro anri mustolaniatiku kesiparo adamu riwatu siolota nakulenaro solangiatiku mondro ale-ale madokto watangkal tenenginge wiseng memang mapoji balolipakmi rimulan namopa nadeto sirampe nadeto sirampe. Ya, sebuah lagu yang
mengungkapkan sebuah rasa kecewa yang sudah sangat sayang-sayangnya, tetapi akhirnya ditinggal juga. Kasih paro adamu riwatu siolota makulenaro anti musolani hatiku. Ya, ungkapkan hatinya, kenapa bisa sayangku, adekku, kau merusak hatiku. Coba-coba kita menyanyikan sebuah lagu Bugis, walaupun saya tahu suara saya memang agak serak, ini karena kami juga dari semalam tetap melakukan suatu kegiatan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat, pada khususnya masyarakat Pindrang. Beberapa hari ini kami begadang, ini juga karena abang saya ini, Bang Adi, yang ngajak-ngajak ini, sehingga suaranya agak serak-serak. Kalau orang bilang serak-serak basah, kalau ini agak serak-serak becek, besek hujan, gak ada ocek-cek, nah gitu. Untuk M Hotel sambil ngopi katanya, boleh sambil ngopi, cuma di sini kopinya belum ada, bolehlah dari sana kopinya sampai di studio. Ini ada yang mengajak ini merapat Pak Bos. Nah ini yang lagi nongkrong di depan sana, silakan ditunggu. Ini ada lagi. Nah ini kita tunggu mungkin sebentar atau beberapa saat lagi M Hotel akan datang, akan menyumbangkan suaranya, suara emasnya. Wah, ini ada yang dari Makassar hadir. Ya, salam hormat bagi yang dari Makassar. Ini ada dari Makassar sudah hadir. Yang dari Makassar jangan pernah lupa kampung halamannya. Kalau Anda juga ya bisa dibilang orang Pindrang, walaupun saya tahu Anda ada sitrapnya. Baik, akan saya coba di sini menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan semua. Di masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini, mari sama-sama kita tetap waspada COVID-19, sehingga kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita tidak terpapar COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19, disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, dan juga mari kita taati bersama kebijakan pemerintah Kabupaten Pindrang yang telah dituangkan dalam Perbup atau Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020, serta adanya surat edaran Bapak Bupati Pindrang. Mari sama-sama kita taat akan aturan, patuh akan aturan demi keselamatan, kesehatan kita bersama. Memang terkadang untuk mengikuti suatu aturan kita agak susah, tetapi tidak ada yang tidak susah apabila semua dimulai dari hati yang paling dalam. Kalau kata Stingki itu hati yang suci atau suci hati, ya seperti itulah. Karena waktu Stingki masih ada, saya juga masih kecil. Nah, ini saya mengajak
kita mulai dari hati kita sehingga kita sama-sama bisa terbiasa dengan adanya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama saling menjaga, karena tanpa kita sadari, kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita tidak hanya akan membahayakan diri kita sendiri, tetapi kita juga akan membahayakan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, dan masyarakat Kabupaten Pindrang pada umumnya. Saya tahu rekan-rekan sana, ini kita masuk pada era kebiasaan baru, yang dimana dulu kalau ada orang yang pakai masker sebelum pandemi COVID ini, kita selalu underestimate dengan mereka. Saat ada orang yang menggunakan hand sanitizer, kita juga underestimate, seolah-olah dia terlalu eksklusif, terlalu agak kekotak-kotaan, terlalu higienis hidupnya. Tetapi saat sekarang ini, mau tidak mau kita juga ikut menggunakan masker. Mau tidak mau kita kemana-mana membawa hand sanitizer. Nah, disitulah ada kalimat yang mengatakan dari benci menjadi rindu, dari rindu menjadi cinta, dari cinta menjadi suatu kebiasaan yang baru. Itu yang menjadi proses alamiah, sehingga mari sama-sama kita sadar akan hal tersebut. Ini saya sambil menunggu narasumber, bagi teman-teman yang mau komen-komen silakan di kolom komentar, silakan diisi, bagi yang sudah hadir. Kemudian bagi yang mau bertanya silakan bertanya apa saja. Khusus sesi sore hari ini saya selalu hadir untuk memberikan solusi, walaupun kadang-kadang solusi itu tidak tepat. Tidak ada salahnya kita mencoba dan selalu mencoba, sehingga kita bisa menjadi dan berpikir maju ke depan. Kita sering dengar teman-teman mengeluhkan keadaan tersebut, sehingga ekonomi menjadi lumpuh, sehingga kita susah untuk berkegiatan. Sebenarnya itu tidak, kalau kita tidak menanggapi permasalahan ini dengan mengeluh dan mengeluh lagi. Tetapi kalau kita menganggap pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah tantangan, sehingga akan menimbulkan inspirasi-inspirasi, akan menimbulkan kreativitas kita, dan memotivasi diri kita untuk terus maju, tetapi tetap sehat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pindrang sendiri, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang sudah sangat dipertimbangkan, sehingga tidak terlalu berdampak besar bagi ekonomi masyarakat. Kita harus selalu berpikir positif, sehingga kita bisa bersyukur dan bisa selalu bahagia, yang akan menyebabkan dan menghasilkan imunitas tubuh yang tinggi. Kalau kita ngeluh terus, ya sudah, kita pasti akan imun kita turun. Ngeluh lagi, imun kita turun. Ngeluh lagi, imun kita turun. Sehingga kita sendiri yang merasakan rugi. Nah, makanya untuk yang sedang nonton live streaming ini, saya mengajak dari hati suci yang paling dalam, mari kita berpikir positif, mari kita mentaati aturan-aturan yang sudah ada, mendisiplinkan diri kita untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Mari kita ikuti peraturan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita akan selalu berpikir positif. Nah, di masa pandemi ini, kalau kita mau mencermati dan mengikuti perkembangan, banyak rekan-rekan kita yang berinovasi, yang berkreasi, yang pantang menyerah. Mereka bahkan bisa melakukan suatu kegiatan geliat ekonomi atau usaha
yang sampai dengan go internasional. Ya, bulan kemarin kalau tidak salah itu ada launching atau pengiriman perdana ekspor kemiri beserta ekspor keripik. Nah ini keripik-keripik dari berbagai macam, ada keripik pisang, ada keripik jamur, ada keripik ubi, bahkan ada juga beberapa komoditi yang dikirim sebagai sampel seperti kopi, ada teh yang terbuat dari daun kelor, ada juga pomade. Nah kebetulan ini kalau pomade ini selain sampel dikirim, dia juga sudah masuk ke toko-toko lokal atau toko-toko modern yang lokal di Pindrang, yaitu Ideal Pomade. Nah ini kan merupakan anak-anak muda atau orang-orang yang tidak menyerah di masa pandemi ini, tetapi terus berkreativitas. Yang dilakukan ini kadang-kadang orang juga seling, wah tuh sudah ada Satgas Justisi, Operasi Justisi, penanganan COVID, Kabupaten Pindrang udah jalan. Itu pada dicibirin, padahal mereka melakukan tugasnya dengan niat yang sangat mulia. Mereka meninggalkan istri dan anaknya di rumah, bahkan ada teman-teman cewek meninggalkan suami dan anaknya di rumah, demi kepentingan dan kesehatan serta keselamatan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pindrang. Mereka tanpa kenal lelah dan tidak melihat waktu, bahkan panas hujan pun dianggap sebagai kawan. Terkadang mereka pagi hari, siang hari pun, sore hari, bahkan malam, bahkan mereka juga suka melaksanakan tugas di dini hari atau subuh hari. Mereka terkadang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, mereka berhadapan langsung dengan banyak orang, mereka mengambil resiko, mereka adalah orang-orang yang rawan akan terpapar COVID-19 ini, tetapi dengan niat tulus dan suci dari mereka, sehingga mereka selalu melakukan tugasnya dengan senyum, dengan ikhlas, sabar, sehingga dan mereka bisa bersyukur, sehingga mereka selalu merasakan kebahagiaan dalam melaksanakan tugas tersebut. Itulah salah satu sehingga mereka dapat menjaga imunitas tubuhnya. Mungkin tidak semua orang mau berbuat seperti ini. Makanya mari kita memberikan salam hormat dan salut serta bangga kepada teman-teman yang melakukan operasi justisi tanpa kenal waktu dan tanpa kenal cuaca. Terima kasih, bangga kami untuk kalian semua, teman-teman Satgas COVID-19, khususnya yang melaksanakan operasi justisi ini. Tetap semangat, jangan menyerah, karena kesehatan kami, keselamatan kami ada di tangan kalian. Kalau kalian menyerah, bagaimana dengan kami-kami ini? Semoga segala yang kalian lakukan menjadi suatu amal ibadah, dan insya Allah masyarakat Pindrang yang tadinya mencibir kalian menjadi menimbulkan rasa bangga, rasa sayang kepada kalian. Dan mungkin bisa jadi nanti ke depannya ada teman-teman juga di saat mereka sedang duduk, sedang menunggu waktu untuk pelaksanaan tugasnya, mari kita support mereka. Nanti kita juga dari studio ini di saat jadwalnya kita akan kirim-kirim kopi-kopi dan teh panas ke tempat mereka kumpul. Nanti kita cari tahu di mana mereka kumpul sebelum melaksanakan tugas, karena mereka ini kumpulnya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Sini sambil lanjut saya coba bacakan komen-komennya. Wah, ini dari Kecamatan Lembang. Mantul, pencegahannya amazing. Wah, ini gaspol, jangan kendor, istimewa. Nah itulah teman-teman Satgas kita ini memang mereka istimewa. Ini dari Kecamatan Lembang. Sama juga, ini bukan cuma yang ada di kabupaten, tapi teman-teman di kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan, mereka sama melaksanakan tugas-tugas tersebut. Semua ini mereka lakukan dengan sangat tulus, dengan penuh keikhlasan.
bahkan penuh kesabaran mereka saat menyampaikan suatu hal yang baik. Contohnya ada yang tidak menggunakan masker, mereka sampaikan, tolong gunakan masker. Terkadang mereka dibantah. Bahkan ada yang bilang, apa urusanmu saya pakai masker, tidak pakai masker? Apa urusanmu saya terpapar COVID atau tidak terpapar COVID? Bahkan ada yang bilang, saya tidak percaya dengan adanya COVID-19. Teman-teman yang melaksanakan tugas ini, mereka tidak terima dengan emosi. Tapi mereka menganggap ini sebagai suatu tantangan bagi mereka, yang dimana mereka balas dengan senyuman, mereka balas dengan kalimat yang sopan. Bagi mereka yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini, disampaikan, kalau Anda tidak percaya, silakan Anda tidak percaya diri sendiri, tapi tolonglah, jagalah saudara-saudara kita yang ada di sekitar Anda. Karena belum tentu mereka yang membawa virus atau sebagai karier, tapi bisa jadi Anda yang akan membawa virus dan menyebarkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar Anda. Nah, inilah mereka dengan penuh kelembutan, mereka melakukan operasi justisi penegakan disiplin dengan sangat persuasif dan edukatif. Mereka tidak cuma menegur, mereka tidak cuma melarang, tapi mereka memberikan edukasi dan pengertian. Inilah yang membuat kita salut kepada mereka, karena mereka merupakan orang-orang yang istimewa. Ya, sambil menunggu komen-komen lagi dan pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya, baik seputaran masalah COVID, mungkin seputaran ada yang lagi putus cinta, atau ada yang lagi mencoba menghubungi sang pujaan hati tetapi tidak dijawab-jawab, WA-nya mungkin centang satu, teleponnya pun tak dijawab, sehingga dianggap seperti angin lalu. Ya, sambil menunggu itu, mari sama-sama kami akan putarkan sebuah lagu untuk rekan-rekan semua yang lagi ikut live streaming ini. Sebuah lagu yang semoga lagu ini dapat mewakili ungkapan hati dari kita semuanya, yaitu lagu dari titik-titik, tidak boleh saya sebut sehingga lagunya menjadi surprise, tetapi salah satu bait lagunya, mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah menyayangimu. Nah, itu lagunya akan diputarkan oleh operator handal kita atau yang akan nantinya menjadi narasumber kita, Kang Mas Rizky Barbarian. Mari kita dengarkan bersama. 欢迎朋友们来到老王说翡翠这个频道。说他有一个朋友是一个企业家。satu. Menduga diriku tak pernah memahamimu. Jangan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Salah menilaiku dengan semua sikap diam bunyi di dalam lubuk terukirlah namamu.
kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Lebih mal coklat, lebih banyak susu. Pilih Nilamu untuk energi aktif Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Itulah sebuah lagu dari siapa tadi ya? Nah, yang dinyanyikan oleh teman kita. Kata orang mari sama-sama, lagu itu merupakan ungkapan dari hati. Nah, saya rasa makanya saya bilang kita semua ini dapat menciptakan sebuah lagu, tetapi dengan hati kita yang paling dalam. Dikarenakan ini menjelang sholat maghrib, akan kami putarkan lagu-lagu yang sehingga bisa menambah motivasi kita untuk selalu beribadah. Akan kita putarkan sholawat di sini. Salawat sehingga kita semua dapat tetap meningkatkan ibadah kita. Stay tune,
Mari kita mendengarkan lagu menjelang sholat maghrib.